Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita diberikan kemurahan Tuhan, pemeliharaan yang luar biasa untuk hadir, datang, dan menikmati jamahannya. Kita percaya setiap kita yang hari ini membuka hati kita, rindu untuk mendengar suara Tuhan, maka Dia Tuhan yang sangat baik yang akan menemui setiap pribadi kita lewat firman-Nya hari ini. Mari saat ini kita angkat pujian, kita siapkan diri kita mau mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kami mau rasakan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kami mau rasakan, kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita katakan curahkanlah, oh kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi,
Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya. Kami mau rasakan mujizat. Kami rindu terjadi pemulihan. Kami rindu Tuhan. Jamah hati kami, jamah jiwa kami. Kami merindukan adanya lawatan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada urapan kuasa dari Roh Kudus yang menolong kami, yang menopang kami melewati kehidupan kami. Jika orang lain berkata bahwa dunia ini dalam prosesnya menjalani sangat berat, tapi kami percaya Tuhan, ada perlindungan tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kami yang lemah dikuatkan. Kami percaya untuk setiap langkah hidup kami ini diatur oleh Tuhan. Biar tangan kuat Tuhan yang senantiasa membuat kami sadar dan percaya bahwa mujizat akan terjadi untuk setiap orang yang mengambil langkah iman di hadapan Tuhan. Kami percaya kami pagi hari ini yang datang dalam ibadah onsite ataupun kami akan menikmati ibadah lewat online, kami percaya kuasa Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami untuk bisa menikmati dengan sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan perkataan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan sudah mengaruniakan atas kami kesehatan, waktu, dan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur dan kami memulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Tuhan akan berikan kuasa untuk setiap anak-anak yang merindukan Dia, yang menjadikan Dia tempat yang paling utama. Mari kita angkat pujian Ada Kuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi
bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita katakan, Engkau yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Di nama Tuhan kita percaya, Tuhan tidak hanya berkuasa di dalam gereja, tapi Dia berkuasa dalam segala hal dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Dia yang berkuasa untuk memberikan pemulihan, termasuk dalam gerejanya hari-hari ini. Kita mau angkat pujian, berhembuslah kuasa Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi setiap kami Tuhan, urapilah kami dengan
urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah, saya serahkan kepada Pak Supriyanto. Baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah, yang luar biasa Tuhan bagi kami. Engkau beri kesehatan buat kami di tengah-tengah masa pandemi Tuhan. Engkau lindungi sehingga semuanya baik Tuhan. Sehat, bisa melaksanakan tugas pelayanan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini, BS, Singer, dan kami semua Tuhan. Lewat hamba-Mu, Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Biarlah kami terbangun, kami dibangkitkan Tuhan, bukan hanya yang mendengar tetapi juga yang bicara di atas ini. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Gembala Sidang yang memberi kepercayaan buat kami. Terima kasih Pak Usia. Saya ini dapat kebagian bawakan ini ya, tema ini yang terakhir ya. Jadi ini tentang reward ya. Saya itu kalau membaca bahasa Inggris takut kadang-kadang salah ucapan nanti diketawain teman-teman. Reward ya, penghargaan. Dan ayat ini ya, ayat yang tercantum di sebelah ini memang ayat favorit saya. Jadi saya sudah hafal gitu ya. Yohanes 12 ayat 26b. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, itulah ya yang mendorong saya untuk rajin melayani Tuhan. Layani Tuhan, layani Tuhan. Terima kasih, di tengah-tengah kami juga ada ya dari Kristoperus ya, teman sepelayanan kami, Pak Samuel, Bu Samuel, terima kasih. Dia yang sering mendorong saya, Pak Pri, khotbah ya, sering-sering khotbah.
Saudara yang terkasih, pagi ini saya ingin sampaikan subtema mengenai memberi. Mungkin orang-orang pada bingung ya, situasi seperti ini kok memberi itu apa bisa ya, pandemi, kantornya Pak Supri apa ndak ya terpengaruh gitu. Ndak sulit menggaji orang, ndak sulit apa gitu. Tapi puji Tuhan saudara, karena perlindungan Tuhan semuanya baik. Sebelum masuk ke subtema ini ada satu film pendek yang akan diputar ya. Dan menurut saya waktu saya share ke beberapa grup itu, wah menyentuh Pak Pri, menyentuh ya. Kita saksikan bersama. Silakan Pak.姑娘在这卖玉米呢，玉米怎么卖的？1块钱1个。这些都是你从家里背过来的？是。你背过来要走多少路啊？这么久啊？那走过来很累啊。小姑娘，这样的，叔叔是外地过来的，然后今天出门的时候手机没电了，钱包也丢了。叔叔想请你帮个忙，你看可不可以借2块钱给叔叔，叔叔去买个面包吃，或是让孩子吃饭呢？给这么多啊？就卖了这10来块钱都给我了。那叔叔太谢谢你了。你爸爸妈妈呢？那你这些玉米卖来的钱准备干什么？妈妈身体不好，这么懂事啊？要把这些玉米卖完了才回去吗？那这样，其实叔叔不差这几块钱，然后叔叔还把这个钱还给你，好不好？叔叔这里就200块钱了，然后叔叔把你这些玉米全部买下来，你可以早点回家了，好不好？这200块钱你拿着。你只要卖玉米的15块钱，没事的，跟叔叔就不用客气，你拿着吧。你看叔叔是看你这么懂事，然后你把这些钱拿回去给妈妈看看病，好不好？这钱拿着吧啊。那你帮我弄个袋子把玉米装起来啊。那叔叔把你的玉米都买完，你就可以回家了，是不是？那你怎么回去啊？还是走路回去啊？走路这么远的太累了吧？那叔叔这里再另外给你100块钱，然后你坐火车回去，剩下的钱呢，叔叔看你鞋子都破了，脚都露出来了，你剩下的钱再买双鞋子穿，好不好？为什么不要？真听话是吧？你这样听话，把这钱拿着，这叔叔看你这么懂。Bapak Ibu yang terkasih, ya film pendek ini sangat menyentuh ya, sangat menyentuh dan juga menyentuh hati saya. Melihat anak kecil yang harus berjalan ya 1 jam untuk jualan jagung, begitu ya bapaknya pura-pura, aku mau beli roti, aku lapar begitu. Tolong ya saya minta $2 ya, mungkin $2 karena sekarang ya di sini mungkin 20.000 gitu. Tetapi dia kasih 100.000 karena tidak ada uang pecahan. Dengan sangat tulus, dengan sukacita, dengan rela ya dia memberi. Ya orang-orang seperti ini rasanya sulit dicari gitu ya, karena
perjuangan untuk datang, nanti uang ini untuk mengobatkan ibunya, tetapi masih bisa memberi. Itu tidak mudah. Dan kisah ini, saudara yang terkasih, mendapat pujian dari Tuhan. Ya, waktu ada seorang janda miskin memberi persembahan gitu ya. Banyak orang memberi, orang-orang kaya memberi besar-besar, tetapi ada satu janda miskin yang memberi 2 peser uang perak itu. Tuhan puji. Dia memberi dengan apa yang ada. Ya, firman Tuhan itu bisa dibaca ya, nanti bisa dibaca di Lukas 21 ayat 1 dan sampai 4. Saya akan bacakan satu ayat saja. Demikian firman Tuhan, Lukas 21 ayat yang keempat. Saya baca ayat yang ketiga. Lalu ia berkata, ya Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara yang terkasih, kita rindu dapat reward dari Tuhan. Ya, penghargaan gitu ya. Dihargai orang ya. Yang lalu ya saudara terkasih, kantor saya di Kupang mendapat penghargaan dari kantor wilayah ya. Karena dianggap membantu penerimaan negara. Waktu saya diberitahu gitu rasanya luar biasa sukacita. Apalagi saudara kalau saudara diberi penghargaan oleh Tuhan. Kamu hambaku yang baik. Kamu memberi dari segalanya untuk Tuhan. Saudara terkasih, ada firman Tuhan juga yang katakan ya bahwa Tuhan sangat memuji ya orang yang memberi dengan sukacita. Anak tadi ya dimintai $2 memberi $10 ya. Rasanya mestinya kan bisa ya, sepatunya sudah sobek-sobek, pakaiannya sobek, harus pulang membawa uang untuk ibunya. Tetapi dia dengan sukacita memberi kepada bapak tadi yang membutuhkan. Tolong Pak Harto bacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat 7 Pak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Matius 25 ayat 40 katakan ya, apa yang kamu berikan kepada orang yang paling hina, itu engkau berikan buat aku. Ini firman Tuhan. Ya, jadi bapak tadi dengan sukacita ya memberi $200 kepada anak ya, anak yang sangat hina ya. Sepatunya robek-robek, orang miskin, wajahnya aja seperti gitu ya. Sangat kasihan. Waktu bapak tadi memberi $200 itu Tuhan katakan, engkau memberikan kepada orang yang paling hina, itu engkau memberi kepadaku. Firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam hal memberi ini saya ingin sampaikan 4 hal gitu ya. Yang pertama adalah memberi itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Memberi itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ada satu gereja kecil, saudara, hamba Tuhannya sudah tua,
Ya sudah terakhir ini sudah sakit-sakitan gitu, dia kumpulkan pengurus gereja. Dia merasa prihatin karena untuk mengumpulkan dana, misalnya dana pembangunan gereja, dana apa, sulitnya luar biasa. Bapak pendeta tua tadi berkata, saya sudah sakit-sakitan, mungkin sebentar lagi Tuhan panggil. Tolong peti mati yang disediakan, kiri dan kanan diberi lubang. Nanti waktu penguburan, tangan saya keluarin. Bahwa ya mati tidak membawa apa-apa. Mati tidak membawa apa-apa. Saudara terkasih, minggu lalu adik saya dipanggil Tuhan. Ya, sedih saya, sedih. Ya, Tuhan yang muda dipanggil duluan ya. Dia 62, saya sudah 67. Ya puji Tuhan karena saya waktu tutup peti itu pendeta yang melayani gitu. Wah, Dokter Supriyadi ini orang baik begini-begini. Saya rasanya ya Tuhan terima kasih. Adik saya baik dan dipanggil Tuhan dalam keadaan yang baik. Saudara terkasih, memberi itu seperti tadi ya dikatakan, memberi itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi jemaat di sini menurut saya tidak seperti itu ya, sehingga waktu bangun gereja ini 10 tahun ya, sudah 10 tahun diresmikan, semua baik. Dan waktu saya sebagai ketua pembangunan melakukan ya yang terbaik untuk Tuhan tuh, rasanya sukacita luar biasa. Saya tahu jerih payah kami ya, ada Pak Yonatan, ada Pak Surya, ada Pak Nugroho, ada Pak siapa lagi. Sangat dihormati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari belajar ya untuk tidak tadi ya seperti itu ya. Mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Di tengah-tengah pandemi pun banyak orang yang kesulitan. Yang lalu waktu kami pelayanan di PGLII ya, jadi ada persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili itu cerita. Ada hamba Tuhan yang jemaatnya hanya 4 keluarga. Pandemi ini makan aja sulit, perlu dibantu. Saudara terkasih, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mudah memberi, jangan sulit memberi. Ada kisah itu ya, di Kisah Para Rasul 5 ya, Kisah Para Rasul 5. Ya, ada judulnya Ananias Safira. Ya, satu keluarga ya, suami istri sudah bersepakat bahwa nanti kalau tanah ini terjual, hasilnya akan dipersembahkan kepada rasul-rasul Tuhan. Ya, mudah diucapkan, tetapi begitu uangnya besar, dikurangi saudara. Eman-eman. Dan ini ya banyak terjadi. Jadi di lingkungan kita ini banyak terjadi seperti itu. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan anak saya akan mempersembahkan 1 miliar misalnya. Begitu sembuh 1 miliar kok besar ya, eman-eman. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama tadi ya, bahwa memberi itu mudah diucapkan, sulit dilakukan.
Yang kedua, saudara yang terkasih, bahwa kita sering lupa bahwa apa yang ada ya, apa yang saya punya, apa yang kita punya itu bukan adalah pemberian. Kita lupa. Saya bisa begini, saya bisa punya ini, punya itu. Semua itu pemberian Tuhan. Mas Herto tolong bacakan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, ada kesaksian dari teman saya sebagai konsultan pajak itu, kadang-kadang saya kalau khotbah gini saya share ke dia. Dia pernah berkata begini, Tuhan, Pak Pri, saya berdosa pada Tuhan. Karena selama ini Pak Pri, bahwa saya bisa ini, semua karena kepandaian saya. Karena kehebatan saya, karena saya di waktu Pak Pri khotbah, saya ditegur. Saya berdosa, saya harus berubah. Saudara terkasih, saya katakan orang-orang seperti ini wajar ya, karena dari latar belakang mungkin semua bisa, anak orang kaya gitu, bisa seperti itu. Bahwa saya punya ini karena kehebatan saya, karena pemberian orang tua saya. Dan dia katakan, saya berdosa Pak Pri, saya harus berubah. Kalau saya, saudara, tidak pernah lupa bahwa yang saya punya ini semua dari Tuhan. Karena masa lalu saya, karena latar belakang saya ya, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Sehingga kalau saya sekarang bisa seperti ini ya, seperti saat ini, semua karena Tuhan. Semua karena pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita seperti itu ya. Tuhan, terima kasih, saya bisa seperti ini, saya punya ini, saya bisa ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pemberian Tuhan. Ya, saya sampaikan kepada jemaat tempat ini, jangan lupa ya bahwa yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, hidup hanya sebentar. Hidup hanya sebentar. Kalau Pak Usia sudah 71, saya sudah 67 ya. Itu karena anugerah Tuhan. Beberapa hari yang lalu vertigo saya kambuh gitu ya. Tuhan, kok badan saya kok mulai lemah gitu rasanya. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah sembuhkan. Kita baca Yakobus 4 ayat 14. Pak Herto tolong bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ya, hidup itu hanya sebentar saja. Ya, kelihatan lalu lenyap. Jadi saya bicara seperti ini, nanti siang dipanggil Tuhan tidak tahu. Ya, saya di Jepara ya, karena saya dulu SMA di Jepara gitu. Dalam 2 bulan kemarin, teman-teman dekat saya pada dipanggil Tuhan. Satu COVID, satu jantung, satu apa. Kadang-kadang di grup itu dihitung gitu ya. Yang sudah dipanggil, yang sudah mati itu siapa aja. Sudah deret-deret kira-kira 40-50 orang. Bapak Ibu yang terkasih,
hidup hanya sebentar aja. Hidup hanya sebentar. Saya yang lalu kaget juga ya, tukang gigit saya. Jadi gigit saya ini kan sudah ompong, sudah gigit palsu gitu. Ada om-om gitu, tukang gigit yang sangat baik. Pintar sekali, gigit saya masalah, dibetulin baik gitu. Sampai satu kali, kah tak bayar lebih ya kah, karena saya merasa puas. Oh jangan katanya. Beberapa bulan tidak ketemu, katanya suami istri dipanggil Tuhan karena COVID. Tadi malam juga kami layat di Tionghoa Iwan dengan Pak Usia, Pak Grace gitu. Pendetanya cerita, Juni-Juli itu sampai kewalahan melayani penguburan jemaatnya. Saudara yang terkasih, hidup hanya sebentar. Layani Tuhan sewaktu kita masih bisa. Mari kita melayani Dia. Karena melayani Dia, ya tadi ya, dapat penghargaan, dapat pujian. Aku menghargai pelayan-pelayanku. Dan yang terakhir, saudara, 1, 2, 3 tadi, yang keempat adalah lahir telanjang, pulang telanjang. Pak Herta tolong bacakan Ayub 1:21. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu luar biasa. Waktu saya ingin menyampaikan ya subtema memberi ini, tadi pagi saya baca gitu share-sharean dari grup lain, cerita ya pemain sepak bola Liverpool ini, Sadio Mane. Ya ini orang Senegal, orang Afrika ya, jadi daerah negara miskin gitu. Sekarang dia penghasilannya setahun 14 miliar ya, belum, itu gaji aja, belum yang lain-lainnya. Terus dia masih pakai handphone yang jadul gitu, butut pokoknya jelek gitu. Teman-teman pada, loh kamu itu orang kaya kok masih pakai seperti itu. Selama aku masih bisa memperbaiki, saya akan perbaiki. Dan dana yang berlimpah-limpah seperti itu, dia bilang begini, buat apa? Aku majang 10 mobil Ferrari dengan mobil istana yang megah, percuma buat saya. Apa yang dia lakukan? Dia bangun stadion untuk negaranya, dia bangun untuk apa? Bagi uang untuk orang-orang miskin. Saya kalau melihat orang-orang seperti itu, terima kasih Tuhan, aku pernah miskin. Terima kasih Tuhan, aku pernah mengalami seperti itu. Jadi menyadarkan saya bahwa kalau saya bisa, saya akan punya, saya ada, itu karena pemberian Tuhan. Dan saya juga diingatkan gini, kowe harus bantu kalau kowe harus bantu itu, karma harus bantu itu. Kita lahir telanjang, kita pulang juga telanjang, tidak membawa apa-apa. Saya sering marah ya, jadi saya ini kalau punya pelanggan yang rasanya dengan uang seperti itu tuh saya marah, saudara. Ada satu toko emas pernah ya saya keluarkan, Pak, saya tidak bisa melayani Bapak, maaf ya, cari konsultan lain. Tadi malam malah dia telepon saya lagi, Pak Pri, saya akan ketemu Bapak untuk bicara lagi. Saya harap orang-orang yang seperti itu sadar bahwa
nak mati orang bawa apa-apa, kalau meninggal tidak membawa apa-apa. Ya rumah, istana yang megah juga tidak dibawa. Sebenarnya ya satu lembar paling pakaian masukkan peti aja, tidak ada yang lain. Belajar memberi itu luar biasa indah, meringankan beban orang lain ya, seperti tadi Bapak tadi memberi, ternyata untuk berobat ibunya yang di rumah. Kita kadang-kadang juga memberi ya, ternyata pemberian kita ini sesuatu yang luar biasa untuk satu rumah tangga yang perlu ditolong. Bapak Ibu yang terkasih, mari saudara yang terkasih, biarlah kita ya mendapat sesuatu yang pelajaran yang indah di pagi ini. Melayani Tuhan ya akan mendapatnya seperti ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Berilah maka engkau akan diberi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan pujikan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru
hidupku, Yesus penopang hidupku, Yesus penopang hidupku. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Semuanya baik, semua berjalan lancar, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berbicara lebih lanjut buat kami semua Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Belajar untuk memberi Tuhan. Belajar untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Terima kasih, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andreas Supriyanto, sekiranya menguatkan kita semua dan membuat kita boleh terus menyadari bahwa kehidupan kita ini singkat dan kita bisa mempergunakan waktu yang ada untuk memberi, untuk menjadi berkat untuk setiap orang yang kita temui. Ibadah minggu depan tanggal 3 Oktober 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Edtiono. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Datang dan ikuti ibadah misi dari tim misi Jakarta Rabu 6 Oktober 2021 pukul 6 petang di GBI Hosana Semarang. Setiap hari Minggu pagi pukul 9 pagi, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Gembala dan segenap jemaat GBI Hosana Semarang ikut menaruh empati atas berpulangnya Bapak Joko Susilo, putra almarhum Bapak dan Ibu Kwik Kyonggo. Musim pandemi COVID-19 masih menyebar dan belum usai. Jemaat Tuhan yang sakit tetap dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Setiap minggu pukul 6 petang melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Dr. Andreas Supriyanto. Atau bisa disampaikan ke toko Dinner Stationery, Jalan Krakatau Raya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan juga kotak persembahan di pintu keluar. Sehubungan dengan menyebarnya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam pilek yang diobati tapi namun belum kunjung sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpaparnya virus corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap menjaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret bangku pertama hingga terakhir. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Itu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan tutup dalam doa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai, untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Berkati hamba-Mu Pak Supri yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kami. Belajar dari hamba-Mu Pak Supri, kami tahu Tuhan, orang yang memberi tidak sampai berkekurangan karena Tuhan mencukupkan. Kami percaya Tuhan memberkati Pak Supri, seluruh keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu,
bahkan usahanya baik di kota Semarang maupun di tempat-tempat lain. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Karena itu Bapa, hari ini kami belajar dari firman-Mu. Belajar untuk bisa memberi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Berkati jemaat yang sudah hadir pagi ini maupun jemaat Tuhan yang sebentar petang mengikuti ibadah online. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat. Kami rindu Tuhan, kuat kuasa Allah menghentikan COVID-19 sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nama-Mu terus ditinggikan di tengah-tengah suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang lemah putus asa Tuhan buka jalan. Karena kami tahu bagi-Mu selalu ada jalan Bapa. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota yang telah menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita diselamatkan dalam anugerah-Nya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala aktivitas usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.